Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Nur Istiqomah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data serta informasi yang ingin dicapai dari penelitian itu. Titik tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. Selanjutnya ada beberapa pengertian tujuan penelitian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Buckingham. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Selanjutnya menurut Locke, Spirduso, dan Silverman, tujuan penelitian merupakan untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan dari riset tersebut. Selanjutnya ada jenis tujuan penelitian. Ada tujuan penelitian kualitatif, tujuan penelitian kuantitatif, dan tujuan penelitian metode campuran. Ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah. Maksudnya untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta objektif. Yang kedua adalah prosesnya berkesinambungan. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Kemudian, memberikan kontribusi. Terakhir yaitu analitis. Kemudian selanjutnya adalah cara menulis tujuan penelitian. Cara menulis tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama ada gunakan kata seperti tujuan. Yang kedua, fokus pada satu fenomena utama. Ketiga, gunakan kata kerja tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda sedang melalui proses pembelajaran. Kemudian, alih-alih menggunakan kata pengalaman individu yang sukses, gunakan kata atau frasa yang mirip dengan bahasa tidak langsung. Kemudian, memberikan definisi operasional. Kemudian, gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi pencairan untuk mengumpulkan data analisis data. Selanjutnya, jelaskan peserta dalam penelitian. Kemudian, masukkan lokasi penelitian dan jelaskan tempat ini secara terperinci sehingga pembaca benar-benar tahu di mana penelitian dilakukan. Selanjutnya, gunakan bahasa yang berbeda yang membatasi ruang lingkup peserta atau tempat penelitian titik. Selanjutnya yaitu menuliskan tujuan kuantitatif. Cara menuliskan tujuan penelitian kuantitatif. Yang pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian. Kemudian, peragakan teori, model, atau struktur konseptual. Kemudian, variabel independen dan dependen variabel lain. Gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel independen. Tempatkan dan atur variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel independen kiri dan diikuti variabel dependen atau kanan. Tentukan jenis strategi pencarian pencarian survei atau eksperimen yang digunakan dalam pencarian. Selanjutnya, menuliskan tujuan penelitian metode campuran. Itu tulis kata-kata yang dengan jelas menunjukkan tujuan penelitian untuk diproses. Kemudian jelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten. Terus
Menunjukkan jenis-jenis metode campuran yang digunakan. Jelaskan logika atau alasan untuk kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Gabungkan alasan-alasan ini ke dalam konsep yang lebih komprehensif. Kemudian pendekatan tujuan penelitian ada dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada macam-macam metode tujuan penelitian. Yang pertama ada metode historis, kedua ada metode deskripsi, ketiga ada metode korelasi, keempat ada metode eksperimental, kelima ada metode kuase eksperimental, yaitu pengembangan lebih lanjut dari metode eksperimen. Metode kuasai ke eksperimental adalah pengembangan lebih lanjut dari metode eksperimental. Kemudian yang kedua ada membuat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang saya buat, jadi tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan bahasa anak di kelompok A di era Laroiba sebelum penggunaan media celengan huruf. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan bahasa anak kelompok A di era Laroiba sesudah penggunaan media celengan huruf. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media celengan huruf terhadap kemampuan bahasa anak kelompok A di era Laroiba. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ranti Rahayu dan judul skripsi saya yaitu kegiatan belajar menggunakan metode gerak dan lagu, hubungannya dengan daya ingat kosakata bahasa Arab anggota tubuh pada anak di RA Taman Pendidikan Islam. Nah, pada penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui hubungan antara aktivitas belajar menggunakan metode gerak dan lagu dengan kemampuan mengingat kosakata bahasa Arab anggota tubuh pada anak, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya daya ingat kosakata bahasa Arab anggota tubuh pada peserta didik di Raudatul Atfal Taman Pendidikan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Kolbiatul Mutmainah akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dengan judul pengaruh penerapan metode Montessori terhadap kemampuan fisik motorik anak usia dini usia 1 sampai 3 tahun. Nah, untuk tujuan penelitiannya adalah diadakan dengan judul yang tadi untuk mengetahui satu, mendeskripsikan penerapan metode Montessori pada anak usia dini usia 1 sampai 3 tahun. Yang kedua, mengembangkan fisik motorik anak usia dini usia 1 sampai 3 tahun. Lalu yang ketiga, metode Montessori dalam mengembangkan fisik motorik anak usia dini usia 1 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam metode Montessori dalam mengembangkan fisik motorik anak usia dini usia 1 sampai 3 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Rima Mariama akan menjelaskan tentang tujuan penelitian yang saya buat. Berdasarkan judul penelitian yang saya buat yaitu upaya meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan bermain serta berkarya dari bentuk geometri, maka tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan bermain dan berkarya dari bentuk geometri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Putri Hidayah Firdaus. Saya akan membacakan judul penelitian yang saya ajukan, yakni judulnya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa efektif anak usia 5-6 tahun melalui pembelajaran metode bercerita dengan boneka wayang kertas di Kober Darussalam.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media boneka wayang kertas dalam meningkatkan kemampuan berbahasa efektif anak usia 5-6 tahun di Kober Darussalam. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Putri Zakia Fauzia, NIM 59. Rencana judul penelitiannya adalah pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap minat belajar anak di masa wabah COVID-19. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh signifikan antara pembelajaran jarak jauh terhadap minat belajar anak di masa wabah COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mengukur signifikansi pembelajaran jarak jauh terhadap minat belajar anak di masa wabah COVID-19. Terima kasih.